Bab 3831 mengejar Void Sect. Setelah mengurus urusan Sekte Astrelune, Levi pergi bersama Chariot. Karena mereka telah mengetahui tentang sejauh mana kemampuan Void Sect, sudah saatnya mereka mengejar mereka untuk membalas dendam. Namun, markas Void Sect cukup jauh. Keduanya harus melewati Yanopolis untuk sampai ke sana. Karena itu adalah perjalanan yang sangat panjang, Levi punya waktu untuk berpikir di sepanjang jalan. Menengok ke belakang, saya rasa perjalanan saya di Kenfort sejauh ini cukup mulus. Saya tidak hanya mengkonsumsi garis naga Lei yang besar, tetapi saya juga mengambil alih Sekte Astrelune. Sebaiknya kau menghargai sedikit waktu yang tersisa untuk hidup, Gloria. Santino, Primo, dan seluruh Void Sect, kalian sebaiknya tidak ikut campur, atau aku akan menghancurkan Void Sect sepenuhnya. Dengan Sekte Astrelune yang dimilikinya, Levi tidak lagi menggunakan Sekte Void. Garrison, orang-orang di sini bilang hutan di depan ini adalah zona mati yang korup. Penggarap nakal sering membunuh orang dan memperdagangkan barang ilegal di sana. Kita harus lebih berhati-hati, Chariot menasihatinya dengan sopan. Aku tidak menyangka Levi hanya akan membawaku bersamanya. Quirina memerintahkan saya untuk melakukan apapun untuk mendapatkan sisi baiknya. Kami mungkin telah menyingkirkan mayat Yunus dan anak buahnya, tapi hanya masalah waktu sebelum seseorang mengetahuinya. Saat hari itu tiba, kita akan menghadapi murka Eclipse dan Eclipse Academy. Kami harus menjaga hubungan baik dengan Levi jika kami berharap untuk bertahan hidup. Saya sudah mencoba memberi isyarat kepadanya beberapa kali bahwa saya bersedia melakukan apa saja untuknya, tetapi dia mengabaikan saya setiap kali. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Saya seorang wanita muda yang cantik dengan banyak pelamar. Mereka bisa mencoba merampokku jika mereka ingin mati. Levi menjawab dengan acuh tak acuh. Bibir Chariot berkedut ketika dia mendengar betapa sombongnya dia terdengar. Semuanya tampak normal pada awalnya ketika mereka memasuki hutan. Tidak sampai mereka berada jauh di dalam, lusinan sosok melompat keluar dari persembunyian dan menghalangi jalan mereka. Mereka semua mengenakan jubah merah dengan logo kerangka hitam di dada mereka. Meskipun Chariot mampu mempertahankan ekspresi netral, suaranya sedikit bergetar saat dia berkata, ini adalah anggota Paviliun Crimson Shadow. Mereka berspesialisasi dalam melakukan pembunuhan, perampokan, pengintaian, dan segala macam perbuatan jahat. Hampir semua anggotanya adalah penjahat. Benar saja, Levi sama sekali tidak khawatir. Jika orang-orang ini akan menghalangi kita, maka mereka harus bersiap untuk mati sebagai akibatnya. Eclipse Academy telah memerintahkan anggota Crimson Shadow Pavilion untuk mengumpulkan informasi tentang kompetisi jalur Dragon Lake. Orang-orang itu sudah lama mengarahkan pandangan mereka pada Chariot, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena dia selalu memiliki sekelompok petarung yang kuat di sekelilingnya. Namun kali ini, mereka mengetahui bahwa Chariot pergi dengan hanya satu pengawal. Setelah menyadari bahwa pengawalnya adalah bajingan yang tidak berguna dari dunia biasa, mereka mengira itu akan menjadi kesempatan emas untuk menyerang. Selain itu, Crimson Shadow Pavilion juga menerima kabar bahwa ada banyak kekuatan yang dengan cepat mendekati posisi Chariot. Karena Chariot memiliki penampilan yang bagus dan kultivasi tingkat tinggi, banyak yang melihatnya sebagai kandidat ideal untuk kultivasi bersama. Sekte Astrelune dan Crimson Shadow Pavilion tidak memiliki dendam satu sama lain, jadi mengapa kalian melakukan ini? Chariot bertanya dengan dingin. Pemimpin Pavilion Crimson Shadow menjawab dengan mencibir, itu di masa lalu. Saat ini, Eclipse Academy telah menganggap Sekte Astrelune sebagai tersangka utama, jadi wajar jika kami mengambil langkah sebelum orang lain. Jika Anda bersedia untuk menyenangkan saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Tetapi jika Anda menolak, saya tidak punya pilihan selain menggunakan kekerasan. Bab 3832 Setan yang memakan orang atasan Eclipse Academy baru-baru ini memerintahkan pencarian Yunus. Karena paviliun bayangan merah ada di dekatnya, mereka bisa bergegas tepat waktu dan menghentikan Chariot. Orang-orang ini sangat kuat, Tuan Garrison. Aku tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Maukah Anda membantu saya? Chariot berbisik. Kentang goreng kecil ini sama sekali bukan ancaman. Duduk saja dan nikmati pertunjukannya, jawab Levi sambil tersenyum. Pemimpin Paviliun Crimson Shadow tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Hahaha, Anda benar-benar berbicara besar untuk bajingan dari dunia duniawi. Kamu terlalu banyak bicara.
Levi balas membentaknya sebelum menghilang dari pandangan. Sebelum anggota Crimson Shadow Pavilion menyadari apa yang sedang terjadi, Levi sudah muncul di samping mereka. Hanya dalam sekejap mata, Levi telah merenggut nyawa 3 anggota Pavilion Crimson Shadow. Pemimpin Pavilion Crimson Shadow tersentak kaget. Apa? Bagaimana dia begitu cepat dan kuat? Dia bergerak sangat cepat sehingga saya bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia membunuh mereka. Semuanya, tangkap dia, dia berteriak dengan marah. Itu mendorong anggota lainnya untuk menyerangnya sekaligus, tetapi perbedaan tingkat kekuatan mereka terlalu besar. Dalam waktu kurang dari 30 menit, Levi membuat semua anggota Crimson Shadow Pavilion terbaring mati di tanah. Ayo pergi, kata Levi sambil melambai ke arah Chariot, menyadarkannya dari keadaan linglungnya. Dia akan selalu terkejut setiap kali dia melihat Levi dalam pertempuran. Crimson Shadow Pavilion setara dengan sekte berukuran sedang dalam hal kekuatan, namun Levi mampu membunuh mereka semua dengan mudah. Saat mereka berdua melanjutkan perjalanan, mereka diserang oleh banyak kelompok lain yang mengincar Chariot. Tentu saja, Levi menghancurkan semuanya dengan cara yang sama. Bukankah kamu yang cukup populer? Orang-orang ini semua berusaha mati-matian untuk mendapatkanmu. Serunya dengan seringai menggoda. Chariot hanya memutar matanya ke arahnya sebagai tanggapan. Setelah melanjutkan perjalanan selama kurang lebih 5 hari, akhirnya mereka sampai di Yanopolis yang merupakan kota terbesar di wilayah tersebut. Dengan barisan balista di atas tembok kota dan puluhan ribu tentara di dalamnya, Yanopolis memiliki pertahanan yang cukup kokoh. Prosedur inspeksi dan pendaftaran yang terperinci juga diperlukan bagi siapapun yang masuk dan keluar dari gerbang kota. Kami akan beristirahat di sini selama 2 hari. Kamu pasti kelelahan setelah semua perjalanan itu, kata Levi datar. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke Void Sect karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Chariot menghela napas lega ketika mendengar itu. Oke. Mereka berdua telah disergap berkali-kali dalam perjalanan ke sini. Meskipun Levi ada di sana untuk membantunya setiap kali mereka diserang, dia masih banyak mengerahkan dirinya dalam pertempuran. Setelah memasuki kota, keduanya menuju ke sebuah restoran dan beristirahat sambil menikmati makanan yang nikmat. Hei, apakah kamu mendengar? Seekor binatang telah muncul di pinggiran timur Yanopolis. Mereka mengatakan itu hanya memakan pembudidaya yang kuat. Tolong, itu bukan binatang buas. Menurut seorang saksi mata, itu hanya pria yang sangat kejam dan kuat yang disalahartikan sebagai binatang buas. Dia tidak hanya memakan pembudidaya, tetapi dia juga menargetkan binatang buas yang kuat. Setan ini agak aktif di pinggiran kota. Mungkin saja dia memasuki kota dan mengamuk. Brigade penjaga telah memasang poster yang merekrut pembudidaya jahat yang kuat karena hal ini. Kupikir kita harus segera meninggalkan Yanopolis begitu kita mendapat kesempatan. Apa yang bisa kita lakukan melawan iblis yang menakutkan itu jika puluhan ribu tentara bahkan tidak bisa menghentikannya? Para pelanggan di restoran semuanya gelisah saat mereka bergosip tentang setan yang diduga. Levi hanya mendengarkan percakapan mereka sambil mengunyah makanannya. Bab 3833 Setan Kegelapan tiba. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari luar restoran. Saat berbalik, Levi melihat ratusan tentara berlari melewati pintu. Mereka semua bersenjata lengkap dan memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Beberapa saat kemudian, seorang letnan brigade penjaga memasuki restoran dan mengumumkan, "Perhatian, semua warga. Harap jangan meninggalkan rumah Anda kecuali benar-benar diperlukan. Ada laporan tentang monster yang meneror pinggiran kota ini akhir-akhir ini. Menurut informasi yang kami miliki, monster ini suka memangsa pembudidaya yang kuat. Kami melakukan semua yang kami bisa untuk menangani situasi ini semen mungkin." Semua orang panik ketika mendengar konfirmasi keberadaan iblis pemakan manusia. Bahkan pria yang berbicara tentang melarikan diri dari kota itu langsung terdiam. Tidak ada yang tahu kapan atau di mana iblis itu akan menyerang. Tidak lama kemudian pasukan pertahanan kota membuat pengumuman lain yang menyatakan bahwa iblis pemakan manusia sedang dalam perjalanan ke Yanopolis. Lebih buruk lagi, para pembudidaya yang pergi untuk menyelidiki semuanya terbunuh dalam aksi. Untuk membuat semua orang tenang dalam menghadapi bahaya, tentara pertahanan kota mengirim banyak tentara untuk melindungi warga dan pembudidaya sekte berukuran kecil. Anggota sekte, juga, senjata mereka terhunus sebagai persiapan untuk kedatangan iblis. Kamu sudah lama berada di Kenfort.
Pernahkah Anda mendengar monster seperti itu? Tanya Levi penasaran. Charity menggelengkan kepalanya. Binatang buas di sini di Kenfort tidak pernah pilih-pilih makanan. Mereka akan menyerang siapapun terlepas dari tingkat kultivasi. Mungkin seseorang berpura-pura menjadi monster untuk menyebarkan ketakutan dan kepanikan di masyarakat. Untuk mencapai semacam tujuan rahasia, mungkin. Levi mengangguk setuju ketika dia menganggap teorinya masuk akal. Kurasa kita harus meninggalkan kota ini secepat mungkin, Tuan Garrison. Chariot menasihatinya dengan ekspresi serius. Apakah kamu tidak mendengar? Kota ini terkunci. Kita tidak bisa pergi bahkan jika kita mau. Karena kita terjebak di sini, sebaiknya kita mencari tahu apa sebenarnya yang disebut iblis ini. Levi menjawab dengan tawa riang. Mendengar semua gosip itu membuatnya sangat penasaran dan ingin sekali bertemu dengan iblis itu. Setelah menghabiskan makanan mereka, Levi dan Chariot tinggal di penginapan terdekat. Chariot sangat tegang setelah mendengar tentang iblis pemakan manusia. Untung baginya, mereka berhasil mendapatkan kamar yang bersebelahan, sehingga Levi dapat dengan mudah menghubunginya jika terjadi keadaan darurat. Seluruh Yanopolis diliputi ketakutan karena desas-desus tentang iblis pemakan manusia terus menyebar ke seluruh kota. Anggota sekte dan pembudidaya nakal sangat ketakutan, karena iblis pemakan manusia dikabarkan menargetkan mereka secara khusus. Iblis itu telah memakan 7 sekte berukuran kecil sejauh ini. Sekte-sekte itu memiliki pejuang yang sangat kuat, namun, tidak satu pun dari mereka yang memiliki peluang. Seberapa kuat iblis ini, tentara pertahanan kota akan merekrut lebih banyak tentara hanya untuk melawannya. Yanopolis sedang dikunci penuh sekarang. Saya mendengar beberapa pejuang mencoba melarikan diri dari kota, hanya untuk akhirnya dimakan oleh iblis itu. Petik 2. Apakah kita semua akan mati di sini? Ada begitu banyak desas-desus yang beredar sehingga orang-orang mulai mempertanyakan apakah ada di antara mereka yang nyata. Tidak sampai tentara pertahanan kota mengkonfirmasi rumor bahwa mereka semua putus asa. Jika kita tidak bisa melarikan diri atau mengalahkan iblis itu, maka hanya kematian yang menanti kita. Saat ketakutan dan kepanikan menyebar dengan cepat ke seluruh Yanopolis, anggota pasukan pertahanan kota adalah satu-satunya yang turun ke jalan. Sekali lagi, Chariot berpikir untuk melarikan diri dari Yanopolis, karena dia tidak ingin dimakan oleh setan. Namun, dia dengan cepat membuang pikiran itu ketika dia mengetahui bahwa para petarung yang telah pergi semuanya telah dimakan. Levi, di sisi lain, sangat menantikan untuk melihat iblis itu. Baru setelah dia mendengar tentang sekte Blueski diserang oleh iblis, dia mulai mengkhawatirkan Floyd. Meskipun dia tidak pernah repot-repot menghentikan Floyd meninggalkan markas setelah melakukan kesalahan besar, dia masih mengkhawatirkan kesejahteraan Floyd. Levi tidak bisa membuat dirinya tidak peduli sama sekali dengan Floyd. Iblis itu memasuki kota, lari untuk hidupmu, teriak seseorang dari kejauhan. Bab 3834 Iblis Kegelapan yang Mengerikan. Chariot gelisah setelah mendengar semua desas-desus tentang iblis yang memakan seluruh sekte, jadi dia ketakutan saat mendengar itu. Tunggu di sini sementara aku pergi melihat apa yang terjadi. Jangan pergi kemanapun, perintah Levi dengan sungguh-sungguh dan menghilang bahkan sebelum dia bisa menjawab. Chariot ingin mengikuti Levi, karena dia hanya merasa aman bersamanya. Namun, Levi melaju sangat cepat sehingga Chariot sama sekali tidak bisa mengikutinya. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan bersembunyi di suatu tempat terpencil. Tidak lama kemudian Levi tiba di gerbang kota Yanopolis, tempat iblis itu dikatakan terlihat. Tentu saja, Levi ada di sana hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya tentang iblis itu. Dia tidak akan melibatkan dirinya sendiri kecuali itu akan menguntungkannya dalam beberapa cara. Lagi pula, kematian orang Kenfort tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Ratusan tentara pertahanan kota menyerang monster yang telah mereka kepung. Yang disebut monster itu mengenakan baju besi hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki dan memiliki rambut hitam panjang yang menutupi wajahnya. Karena dia telah melakukan pembunuhan besar-besaran, dia memiliki begitu banyak darah di sekujur tubuhnya sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya. Aduh, suara teriakan tentara datang dari gerbang kota. Meskipun monster itu kalah jumlah, mereka tidak dapat melukainya. Iblis kegelapan membangkitkan angin puyuh yang kuat saat dia menyerang seperti binatang buas, baik melukai atau membunuh tentara yang dikirim terbang. Dengan raungan,
Iblis kegelapan meraih dua tentara dengan satu tangan dan mengangkat mereka ke udara. Kedua prajurit itu segera merasakan kekuatan mereka dengan cepat terkuras dari tubuh mereka. Hanya dalam hitungan detik, mereka benar-benar kehabisan kekuatan dan esensi darah mereka. Yang tersisa dari mereka hanyalah dua set kerangka. Monster ini tidak memakan orang. Dia menyerap kekuatan dan esensi darah mereka. Saat itulah pasukan pertahanan kota akhirnya memahami rumor tentang monster yang memakan orang. Mendapatkan informasi, kita harus membunuh monster ini hari ini, atau prajurit itu baru setengah dari kalimatnya ketika iblis kegelapan mencengkeramnya dengan kedua tangan. Matanya dipenuhi ketakutan saat monster itu menyedot kekuatan dan esensi darah darinya. Beberapa detik kemudian, dia juga menjadi tumpukan tulang. Iblis kegelapan terus bertambah kuat setelah melahap beberapa prajurit dengan tingkat kultivasi tinggi, sehingga prajurit lain tidak memiliki cara untuk menghentikannya sama sekali. Tentara pertahanan kota telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, tetapi mereka belum pernah menghadapi musuh sekuat ini. Kabar buruk, formasi pelindung telah ditembus. Balista juga tidak merusaknya. Kita tidak bisa menahan antrean lagi. Mundur. Setelah benar-benar kehilangan keinginan untuk berperang, pasukan pertahanan kota segera mundur dan berpencar. Bagi iblis kegelapan, ini adalah kesempatan sempurna untuk menyerang, karena dia tidak akan menghadapi perlawanan. Dengan gerakan secepat kilat, dia menerkam para prajurit dengan tingkat kultivasi yang layak dan menyerap kekuatan serta esensi darah mereka. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia telah menembus gerbang Kastil Yanopolis. Formasi pertahanan mereka turun, unit artileri berat mereka dihancurkan, dan tentara pertahanan kota menderita banyak korban. Mereka yang ditangkap oleh iblis kegelapan semuanya telah direduksi menjadi tumpukan tulang. Karena ini adalah pertama kalinya pasukan pertahanan kota mengalami situasi yang begitu mengerikan, moral berada pada titik terendah sepanjang waktu. Secara alami, warga sipil dan anggota sekte panik ketika mereka melihat itu dan mulai melarikan diri dari daerah tersebut. Levi kembali ke penginapan setelah mengamati situasi beberapa saat. Karena dia masih membutuhkan chariot untuk membawanya ke Void Sect, dia harus memastikan keselamatannya. Setan apa ini? Saya belum pernah melihat kekuatan biadab seperti itu. Para prajurit dari pasukan pertahanan kota itu adalah pejuang yang cukup kuat, namun, mereka semua terpaksa mundur karena ketakutan. Levi semakin penasaran dengan latar belakang Dark Demon. Bab 3835 Yanopolis meminta bantuan. Saat kembali ke penginapan, Levi melihat 1 ton tentara-tentara pertahanan kota di dalam kamar chariot. Apa yang terjadi di sini? Gerbang kota telah ditembus. Mengapa para prajurit ini mencari chariot alih-alih mempertahankan kota? Empyrean Chariot, Yanopolis berada di ambang kehancuran. Anda harus membantu kami. Saya dekat dengan Sekte Astrelune. Lord Morel pasti akan mengirim bantuan jika dia tahu tentang ini, kata seorang pria parubaya yang kekar. Dia tampak sangat agung, dengan baju zirah emas dan tombak panjang di tangannya. Pria itu tidak lain adalah Kasier Whitelock, gubernur Yanopolis. Setelah mendengar itu, Levi menyadari bahwa mereka sebenarnya ada di sana untuk meminta bantuan chariot. Tentara pertahanan kota menderita banyak korban, dan brigade penjaga yang dikirim untuk mendukung mereka tidak memberikan hasil yang lebih baik. Tanpa pilihan lain, Kasier mengingat chariot berada di kota dan bergegas untuk meminta bantuan. Maaf, Tuan Whitelock, tapi Sekte Astrelune benar-benar tidak dapat mengirim petarung saat ini. Namun, saat mata chariot melesat ke sekeliling ruangan, dia melihat Levi berdiri di pintu dan melanjutkan, jika Tuan Garrison bersedia membantu kalian, maka mungkin masih ada harapan untuk Yanopolis. Semua orang di ruangan itu berbalik dan menatap Levi serempak. Orang ini, jijik melintas di mata Kasier ketika dia melihat Levi, tetapi dia mempertahankan nada sopan ketika dia bertanya, bolehkah saya tahu apa yang spesial tentang Tuan Garrison di sini? Karena Levi telah memperingatkan chariot untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya untuk menghindari memberitahu Void Sect tentang kedatangannya, dia tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan. Menyadari keengganannya untuk menjawab pertanyaannya, Kasier memutuskan untuk tidak melanjutkan lebih jauh. Sebaliknya, dia terus memberitahu chariot tentang iblis kegelapan. Aku tidak yakin apakah kamu tahu ini, tapi iblis itu tidak memakan orang. Dia hanya melahap kekuatan dan esensi darah seseorang. Dia menargetkan kedua orang yang lebih lemah dan sedikit lebih kuat darinya.
Mereka yang cukup malang untuk dimakan direduksi menjadi tumpukan tulang. Mengingat tingkat kultivasi Anda, Empyrean Chariot, saya yakin Anda akan menjadi target utama iblis. Deskripsi Kazier tentang Dark Demon langsung menarik perhatian Levi. Mungkinkah iblis itu adalah Gloria? Tapi iblis itu tidak benar-benar mirip dengannya. Mungkinkah Silas? Levi segera memikirkan keduanya karena mereka berdua fokus mengembangkan teknik melahap yang ekstrim. Tentu saja, orang Kenfort juga bisa mempraktikkan teknik kultivasi semacam itu. Saya mengerti maksud Anda, meruai telok, tapi saya tidak bisa membuat keputusan itu. Chariot kemudian berbalik ke arah Levi. Selama Tuan Garrison bersedia membantu kalian, Yianopolis akan diselamatkan. Empyrean Chariot, mengapa kamu masih menolak untuk membantu kami? Betul sekali. Jika Anda tidak ingin membantu kami, maka katakan saja. Tidak perlu membebankan tanggung jawab ini pada orang seperti dia. Aku sudah cukup sering mengunjungi Sekte Astrelune untuk mengetahui semua anggota tingkat tingginya, dan aku belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Mengapa Anda menerima perintah darinya? Mengingat tingkat kultivasinya, iblis itu akan membuatnya terkuras dalam sedetik. Diliputi rasa takut dan frustrasi, para prajurit mulai menyerang Levi secara lisan. Anggota elit dari Brigade Penjaga juga memandang rendah Levi karena mereka tidak mendeteksi ada yang luar biasa tentang kemampuannya. Kamu tidak tahu, Chariot menghentikan dirinya di tengah kalimat saat dia merasa Levi memelototinya. Nasib Yianopolis bukanlah urusanku sejak awal. Karena mereka meremehkanku, maka aku tidak akan repot-repot membantu mereka. Bab 3836 Setan Kegelapan Terkejut. Berita buruk, Gubernur. Iblis kegelapan mendekati kita. Pada saat itu, suara panik terdengar. Wajah Kazier menjadi pucat karena terkejut. Bawahannya telah memberitahunya bahwa iblis kegelapan sangat terampil dalam pertempuran, jadi dia sama sekali tidak percaya diri untuk menang. Ayo serang bersama, kami akan membunuhnya dengan cara apapun. Teriak Kazier, menguatkan diri untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Disegarkan lagi, para elit Brigade Penjaga menyerbu setan kegelapan. Dari jauh, orang bisa melihat tentara pertahanan kota dan Brigade Penjaga menempati seluruh jalan, bahkan ada yang bertengger di atap rumah di samping. Iblis kegelapan meluncurkan dirinya ke arah mereka sambil menyerap kekuatan orang lain seolah-olah dia baru saja bangkit dari kedalaman neraka. Ini menciptakan lingkaran setan yang aneh di mana iblis kegelapan menjadi semakin kuat semakin dia bertarung sementara pasukan pertahanan kota dan Brigade Penjaga kehilangan kepercayaan saat pertarungan berlanjut. Pejuang terkuat berkurang jumlahnya karena mereka hampir terbunuh oleh pemangsa. Aduh, jeritan kesengsaraan bergema di udara. Jalanan awalnya penuh sesak dengan tentara, tetapi musuh berhasil menerobos masuk. Adegan tentara yang runtuh sangat mengerikan dan semua orang ketakutan. Penyesalan membanjiri Kazier dan Brigade Penjaga. Lebih dari setengah bawahan mereka terluka atau terbunuh, dan jumlahnya terus meningkat. Garrison, aku telah menyinggungmu sebelumnya. Mohon maafkan dan bantu kami di sini. Kazier memohon, terdengar seolah-olah dia hampir menangis. Tolong bantu kami, Tuan Garrison. Kami meminta maaf. Garnison, jika kita membiarkan ini terus berlanjut, Yianopolis akan jatuh ke tangan musuh. Garrison, aku akan memohon padamu dengan berlutut. Banyak dari mereka berlutut dan bahkan Kazier membungkuk dalam-dalam. Levi menjawab dengan sungguh-sungguh, aku telah memberimu kesempatan sebelumnya, tetapi kamu tidak menghargainya. Ini bukan salahku. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan pernah campur tangan. Kamu sendiri. Desahan putus asa memenuhi tempat itu. Aduh, sekali lagi, jeritan kesakitan menembus udara. Semua orang melirik dan melihat bahwa para elit dari Brigade Penjaga, yang menjaga penginapan, semuanya mati. Ketakutan langsung mencengkeram hati mereka ketika mereka melihat iblis kegelapan berjalan ke arah mereka. Dengan jumlah penjaga yang berkurang setiap detik, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Setan kegelapan terlalu kuat, kesenjangan antara kekuatan mereka tidak dapat dengan mudah diatasi hanya dengan memiliki lebih banyak orang. Saat semakin banyak elit dari Brigade Penjaga yang runtuh, teror dan keputusasaan memenuhi mata Kazier. Brigade Penjaga hancur. Yianopolis hancur, semuanya sudah berakhir, gumam Kazier pada dirinya sendiri. Namun, pada saat itu, Dark Demon melihat Levi yang berdiri di belakang kerumunan. Dia membeku sesaat sebelum berputar dan melarikan diri.
Dia mundur begitu cepat sehingga dia tampak seperti binatang yang melarikan diri dengan menyedihkan setelah bertemu dengan predator alami. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Mereka tidak dapat memahami pergantian peristiwa yang luar biasa ini. Apa yang dilihat iblis kegelapan, yang biasanya sangat haus darah dan kejam, hingga membuatnya begitu ketakutan. Bahkan Chariot bingung. Dugaan pertamanya adalah bahwa Dark Demon telah merasakan kekuatan menakutkan Levi. Setelah menyadari perbedaan besar dalam kekuatan mereka, dia melarikan diri untuk mencegah dirinya terbunuh. Namun, Chariot segera mengesampingkan hipotesis itu. Lagi pula, dia tahu Levi sengaja menekan kekuatannya yang sebenarnya, bahkan Quirina dan Yunus tidak dapat mendeteksi tingkat kultivasinya yang tepat. Selain itu, mengingat iblis kegelapan jelas lebih lemah dari Quirina dan Yunus, dia menganggap mustahil baginya untuk mengetahui kemampuan Levi yang sebenarnya. Lalu mengapa? Ini pertama kalinya Levi masuk Comfort, jadi iblis kegelapan tidak bisa mengenalinya. Tidak dapat mencapai jawaban, Chariot mengarahkan pandangannya ke Levi. Bab 3837 Setan Kegelapan adalah Floyd. Chariot segera melihat ekspresi kebingungan yang sama di mata Levi dan menyadari bahwa mungkin dia juga tidak tahu mengapa iblis kegelapan tiba-tiba melarikan diri. Apakah dia berhasil mendeteksi tingkat kultivasi saya yang sebenarnya? Levi langsung menepis pikiran itu. Tidak hanya iblis kegelapan jauh lebih lemah darinya, tetapi dia juga tidak mendeteksi energi yang dilepaskan dari lawan untuk menyelidikinya. Mungkinkah dia seseorang yang aku kenal? Kecurigaan itu menyebabkan tatapan muram melintas di mata Levi. Hampir tidak ada orang yang bisa memasuki Comfort dari dunia fana, apalagi mereka yang mempraktikkan teknik melahap yang ekstrim. Gloria, Silas, dan Floyd adalah satu-satunya tersangka sejauh ini. Secara alami, dia tidak boleh mengecualikan kemungkinan bahwa Gloria telah mengajari orang lain teknik melahap yang ekstrim. Namun, menilai dari kekuatan iblis kegelapan, Levi mengira dia telah melatih teknik itu untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dia dapat menghilangkan kemungkinan bahwa Gloria telah mengajarkan teknik kepada pembudidaya lain. Dilihat dari fisiknya, saya pikir Dark Demon mungkin adalah seorang pria. Ini membuat Gloria keluar dari persamaan. Floyd dan Silas adalah tersangka yang paling mungkin. Selain itu, mereka sangat mengenal saya. Kilatan serius muncul di mata Levi saat dia mengingat detail dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Ketika matanya bertemu dengan Dark Demon, dia dengan jelas merasakan sedikit keakraban. Evie menyebutkan bahwa setelah menyerap kekuatan petarung terampil yang menggunakan teknik melahap ekstrim untuk waktu yang lama, tulang dan otot orang tersebut akan mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan, dia mungkin terlihat sangat berbeda. Tepatnya, orang yang berlatih teknik melahap ekstrim harus menemukan ley line spiritual terlebih dahulu. Namun, ini menimbulkan masalah lain, kapasitas tubuh untuk menahannya. Hanya dengan penampilannya saja, sulit untuk mengetahui identitas aslinya. Saya hanya bisa mengetahuinya dengan menyelidiki area lain. Pada saat itu, Chariot tiba-tiba bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu, Tuan Garrison? Ketika dia mengatakan itu, prajurit yang masih hidup dari Brigade Penjaga dan pasukan pertahanan kota segera menoleh ke Levi. Sekarang Levi adalah satu-satunya harapan mereka yang tersisa. Setiap tindakannya akan memengaruhi nasib Yanopolis. Tidak ada apa-apa, saya perlu mengkonfirmasi sesuatu. Ikuti aku. Dengan itu, Levi dan Chariot bergegas ke arah di mana iblis kegelapan telah melarikan diri. Iblis kegelapan berlari sangat cepat sehingga yang bisa dilihat hanyalah bayangan. Setelah berlari cukup lama, Dark Demon akhirnya berhenti di kedalaman hutan. Dia melepaskan beberapa energi di belakang untuk memeriksa sekelilingnya. Setelah menyadari bahwa tidak ada orang yang membuntutinya, dia menghela nafas lega. Sepertinya guru belum menemukan identitas asliku. Setan kegelapan menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangannya, yang ukurannya hampir 2 kali lipat dari biasanya, dan lengannya yang jauh lebih tebal. Desahan tak berdaya keluar dari bibirnya. Siapa yang akan mengenaliku dengan penampilanku yang mengerikan? Setan kegelapan tertawa getir. Dia tidak lain adalah Floyd. Sejak dipicu oleh pernikahan antara Primo dan Gloria, dia mulai mempraktikkan teknik melahap pada tingkat yang lebih ekstrim. Dia tidak lagi hanya mempraktikkan apa yang diajarkan Gloria kepadanya. Selain apa yang sudah dia ketahui, dia memasukkan banyak ide dan pemikirannya sendiri. Sementara efek dari teknik melahap menjadi lebih ekstrim, efek samping pada tubuhnya juga meningkat.
Ketika dia melahap ramuan ajaib dan garis lei spiritual, efeknya belum terlihat. Setelah dia menghabiskan semua sumber daya dari Sekte Brueski dan 4 sekte lainnya, dia mulai menyerap kekuatan petarung yang terampil. Sejak dia mengatasi beban psikologis melahap kekuatan pembudidaya lain, Floyd merasa seolah-olah dia telah kecanduan. Setiap kali dia bertemu dengan seorang kultivator, dia akan memiliki keinginan untuk melahap kekuatan mereka. Itu ke tahap di mana dia hampir tidak bisa menahan diri. Dia telah kehilangan dirinya sendiri. Banyak sekte telah tersingkir karena amukan Floyd yang melahap. Akhirnya, dia menjadi iblis besar yang membuat kekacauan di mana-mana. Bab 3838 Dia tidak akan berani bertindak gegabah. Tentu saja, ada juga saatnya Floyd harus mengaku kalah. Dia telah bertemu dengan beberapa pejuang yang kuat sebelumnya, dan usahanya untuk melahap mereka hanya menyebabkan dia terluka. Meskipun demikian, melalui melahap dan memburu petarung secara gila-gilaan, dia telah meningkatkan kekuatannya pada tingkat yang jauh lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Dia hanya memiliki satu pikiran di kepalanya sepanjang waktu, melahap tanpa kendali untuk menumbuhkan kekuatannya dan membalas dendam pada Gloria. Seiring waktu berlalu, kekuatan dan sumber daya dari sekte kecil biasa menjadi semakin tidak efektif dalam meningkatkan kekuatannya. Namun, dia tidak berani memprovokasi sekte besar dengan gegabah, sangat sadar bahwa dia masih bukan tandingan para pejuang dari sekte tersebut. Oleh karena itu, dia memfokuskan pandangannya pada Yanopolis. Kota itu memiliki populasi yang besar, dan kekuatan terkuatnya adalah brigade penjaganya. Meski begitu, para petarung dari daerah tersebut tak mampu menyaingi Floyd. Saya tidak hanya dapat memanfaatkan jumlah orang di dalam kota untuk meningkatkan kekuatan saya, tetapi saya juga dapat memastikan keselamatan saya pada saat yang bersamaan. Itu adalah kondisi sempurna untuk melahap ekstrim. Apa yang tidak pernah diharapkan Floyd, bagaimanapun, adalah bahwa dia akan bertemu Levi setelah pembunuhan besar-besaran di Yanopolis. Meskipun Levi telah menyembunyikan kekuatannya dan sedikit mengubah penampilannya, Floyd terlalu mengenal yang pertama dan dapat dengan mudah mengenalinya berdasarkan gerakan kebiasaan dan aura alaminya. Floyd belum kehilangan akal sehat, dan dia benar-benar tidak ingin Levi melihatnya dalam keadaan yang begitu mengerikan. Itu sebabnya dia berbalik dan melarikan diri. Seseorang datang. Tiba-tiba, dia merasakan dua aura kuat mendekat dengan cepat, dan salah satunya tampak sangat akrab. Apakah guru mengejar ketinggalan? Hatinya tersentak. Tidak berani berlama-lama di tempatnya, dia terus berlari lebih dalam ke hutan. Levi dan Chariot mengikutinya ke dalam hutan. Kecepatan orang ini cukup mencengangkan. Tunggu di sini, aku akan mengejarnya sendiri, kata Levi dengan suara rendah. Oh oke, hati-hati, Tuan Garrison. Meskipun dia takut akan diburu oleh iblis kegelapan, dia tidak berani menentang perintah Levi. Dia tidak akan berani bertindak gegabah dengan saya di sekitar. Pada saat dia mendengar kata-kata itu, dia sudah menghilang di depannya. Meski kehadiran Chariot memperlambat Levi, Floyd seharusnya tidak bisa melepaskan Levi. Floyd masih dalam pelarian hanya karena dia telah melarikan diri dari Yanopolis terlebih dahulu, yang membuat Levi lengah. Selain itu, Levi tidak terbiasa dengan komfort, terutama daerah tempat mereka berada dengan pegunungan, pepohonan lebat, dan medan yang sulit. Dia mengira membawa Chariot bersamanya akan membuat segalanya lebih mudah karena dia dianggap penduduk lokal. Sayangnya, dia sama asingnya dengan lingkungan mereka seperti dia. Saat berada di markas Sekte Astrelune, dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi di dalam kompleks sekte dan jarang keluar untuk berlatih. Selain itu, sekte tersebut ingin melindunginya karena potensi kultivasinya. Mereka tidak mengizinkannya untuk menjelajah atau berlatih di tempat-tempat berbahaya sampai dia dewasa. Akibatnya, dia tidak hanya tidak dapat bertindak sebagai pemandu dan memberikan bantuan apapun kepada Levi selama pengejaran mereka, tetapi dia juga menjadi alasan mengapa dia harus memperlambat langkahnya. Di dalam hutan, Levi melihat sekilas sosok bayangan dan dengan cepat mengejar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat itu, pohon-pohon dilemparkan ke arahnya, satu demi satu. Meskipun mereka tidak terbang ke arahnya dengan kecepatan yang menyilaukan, serangan itu mencakup area yang luas. Apakah ini dimaksudkan untuk memperlambat saya? Levi meringkuk menjadi seringai saat dia mengarahkan pukulan ke pohon-pohon yang terbang ke arahnya. Tinjunya bergerak di udara begitu cepat sehingga angin bersiul.
Serangan itu melenyapkan pepohonan menjadi debu, yang dengan cepat tersapu angin. Swoosh! Di depan, sosok kekar itu masih kabur dengan kecepatan tinggi. Kadang-kadang, dia akan berbelok ke kiri dan ke kanan dan bahkan menggunakan tanaman merambat yang menggantung untuk mengayunkan dirinya ke depan. Bab 3839 Saya dapat memusnahkan mereka kapan saja. Hutan terbentang melintasi pegunungan, yang sudah menyulitkan seseorang untuk dilintasi. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Levi tidak terbiasa dengan lingkungan sekitar, bahkan seseorang sekaliber dia hampir tidak bisa mengejar. Meskipun demikian, dia masih tertinggal dengan jarak yang cukup jauh. Retakan, saat Levi mencoba mendorong dirinya ke depan seperti anak panah yang ditembakkan dari busur, pepohonan di bawah kakinya retak dan pecah akibat benturan langkahnya. Pada saat yang sama, dia masih harus menggunakan pukulannya untuk menghancurkan pepohonan di depannya dan membuka jalan untuk dirinya sendiri, yang semakin menghambat kecepatannya. Sementara itu, Floyd berlari dengan putus asa. Dia telah bersembunyi di hutan purba sebelumnya, jadi dia bisa pergi ke banyak area di dalam area itu bahkan jika matanya tertutup. Dia menggunakan tanaman merambat untuk melompati jarak jauh dan menyeberangi sungai sehingga tanah yang tidak rata tampak seperti dataran datar baginya. Tuan luar biasa cepat, Floyd bergumam sambil terus berlari ke depan. Sejauh yang bisa diingatnya, hutan batu terbentang di kedalaman hutan, dan sekitarnya bahkan lebih menantang. Banyak gua yang tampaknya buatan manusia tersebar di sepanjang permukaan gunung. Gua memanjang ke segala arah, dengan beberapa terhubung ke ruang bawah tanah rahasia. Disitulah aku akan bersembunyi. Saat Floyd berlari, dia mengirim batu besar ke arah Levi, yang berada di belakangnya. Aku tahu itu tidak akan melukainya. Namun, itu cara paling efektif untuk memperlambatnya sebanyak mungkin, itulah yang saya inginkan. Kedua pria itu berlari melewati hutan sejauh bermil-mil. Jika bukan karena kekuatan superior Levi, dia akan tertinggal jauh. Meski begitu, pada saat Levi tiba di tepi hutan batu, Floyd sudah tidak terlihat. Setiap kolom batu berdiri setinggi beberapa meter, dan dengan kabut yang berputar-putar di antara mereka, pandangannya benar-benar terhalang. Levi mencari di hutan batu selama beberapa waktu, tetapi sayangnya, dia gagal menemukan jejak iblis kegelapan. Dia terlalu di rumah di daerah ini. Betapa frustasinya. Kemudian, dia meninggikan suaranya dan berteriak, "Jika kamu tidak keluar, aku akan menghancurkan seluruh tempat ini." Setelah menunggu lama tanpa mendapat tanggapan, Levi melepaskan 3 pukulan, menyebabkan banyak kolom batu runtuh dan puing-puing berserakan di mana-mana. Kemudian, dia menghancurkan selusin lainnya. Namun, masih belum ada respon dari Dark Demon. Saya juga tidak mendeteksi aura apapun. Orang ini cukup ahli dalam menyembunyikan auranya. Levi menghela nafas saat perasaan bahwa sesuatu yang tampak familiar tentang iblis kegelapan semakin kuat. Lupakan, sebaiknya aku kembali ke Chariot dulu. Dia tidak terus berusaha melacak orang itu, karena dia punya ide lain. Saat kembali ke pinggiran hutan, dia melihat Chariot tampak gelisah dan cemas. "Lord Garrison, Anda akhirnya kembali." Dia tersenyum, kekhawatiran dan ketakutan di hatinya segera menghilang. "Apa yang terjadi? Apakah Anda membunuh setan kegelapan?" Melihat Levi telah kembali sendiri, dia langsung mengira dia telah mengirim iblis kegelapan ke kematiannya. Levi menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Terlalu membingungkan di hutan. Saya mengikutinya ke hutan batu tetapi kehilangan dia di sana." Charite terkejut. Dia tidak percaya bahwa iblis kegelapan telah melarikan diri tepat di bawah hidung Levi. Seberapa kuat orang itu? Levi tidak merinci lebih jauh dan hanya bertanya, "Apakah Anda tahu lokasi markas Sekte Blueski?" Charite mengangguk. Namun, kebingungan di hatinya meningkat. "Lord Garrison, apakah Anda tidak akan memusnahkan Void Sect?" Dia bertanya ingin tahu. Lagi pula, Sekte Blueski hanyalah sekte kecil, jadi dia tidak mengerti mengapa dia ingin pergi ke sana. Apakah mungkin ada hubungannya dengan iblis kegelapan? Void Sect belum menumbuhkan sayap. Saya dapat memusnahkan mereka kapan saja, dan tidak perlu terburu-buru, jawab Levi dengan suara rendah. Dia telah mendengar desas-desus bahwa telah terjadi perubahan drastis dalam Sekte Blueski, jadi dia ingin pergi dan secara pribadi memeriksa kondisi Floyd. Saya juga telah mencoba untuk mencari tahu identitas asli iblis kegelapan, dan saya merasa bahwa teknik melahapnya yang ekstrim adalah informasi yang sangat penting. Bahkan mengabaikan perbedaan bentuk tubuh dan jenis kelamin,
saya pikir tidak mungkin orang tersebut adalah Gloria. Lagi pula, dia sedang mencari garis naga Lei di Gunung Tragora beberapa saat yang lalu. Bab 3840 Krim Tanaman. Selain itu, posisi Gloria di dalam Void Sect perlahan-lahan meningkat, dan dia mendapatkan kemurahan hati Primo. Tidak masuk akal baginya untuk seenaknya melahap kekuatan orang lain karena itu tidak perlu. Rumor mengatakan bahwa Heptino memiliki kemampuan untuk memeriksa garis Lei spiritual dan memberikan garis Lei spiritual terbaik sebagai sumber daya kultivasi. Tidak perlu baginya menolak yang dekat untuk mencari yang jauh. Logika yang sama berlaku untuk Silas dan beberapa pejuang elit dari Ordo Glorian. Dengan dukungan Gloria, mereka tidak perlu melahap kekuatan kultivator lain untuk meningkatkan level kultivasi mereka. Terserah Anda, Tuan Garrison. Saya akan memimpin, kata Chariot, tidak berani menyelidiki lebih jauh. Pasangan itu segera berangkat, dengan cepat menuju markas Sekte Blueski. Pada saat yang sama, daerah itu ramai karena dua berita beredar di antara berbagai sekte. Yang pertama adalah Dark Demon muncul di Yanopolis, melakukan pembantaian besar-besaran, dan hampir memusnahkan seluruh kota. Yang kedua adalah tidak ada yang mendengar kabar dari wakil rektor Eclipse Academy dan lusinan elitnya selama beberapa waktu. Desas-desusnya adalah bahwa mereka mati di tangan seorang pejuang yang kuat. Selain itu, kekuatan kuat yang mencoba mencari orang hilang telah dibantai, termasuk dari Pavilion Crimson Shadow yang terkenal kejam. Berita itu menciptakan kegemparan yang lebih besar, dan banyak sekte bertanya-tanya apakah beberapa makhluk perkasa telah kembali. Fakta bahwa garis naga Lei telah muncul di Gunung Tragora juga semakin memicu spekulasi bahwa hal itu kemungkinan besar telah menarik perhatian para petarung yang kuat. Di markas besar Void Sect, Primo tercengang saat mengetahui pembaruan itu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Akademi Eclipse milik sekte teratas di area ini. Siapa yang cukup gila untuk menyerang mereka? Santino berkata dengan sedih, terlebih lagi, Tuan Lose memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki lusinan elit dari akademi bersamanya, namun mereka semua terbunuh. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya penyerang untuk melakukan itu. Petik 2. Dengan tingkat kultivasi Yunus, tidak banyak orang yang bisa menghentikannya jika dia memutuskan untuk kabur, tambah Gloria. Mendengar kata-katanya, semua orang terdiam lagi. Beberapa dari mereka bahkan tampak ketakutan. Seperti yang ditunjukkan Gloria, Yunus adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Seandainya dia bertekad untuk melarikan diri, para pelaku yang ingin menghentikannya harus mendorong tingkat kultivasi mereka ke titik puncaknya untuk berhasil. Hanya itu yang cukup untuk melenyapkan Yunus dan yang lainnya secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun, sedemikian rupa sehingga masih belum ada jejak mereka sampai sekarang. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin orang itu adalah elit misterius yang muncul selama konflik di Gunung Tragora? Primo bertanya lembut. Tiba-tiba, semua orang merasa seolah-olah mata mereka telah terbuka. Gloria segera mengingat bagaimana orang misterius itu telah menggunakan semua energi garis naga Lei besar hanya dalam satu malam. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit yang kuat. Keluarkan perintah bahwa semua magang sekte Void harus waspada setiap saat. Jika ada kejadian yang tidak biasa, mereka segera membunyikan alarm, perintah Primo dengan suara berat. Pada akhirnya, sekte Void juga terlibat dalam pertarungan memperebutkan garis naga Lei. Niat awal kita mungkin untuk mencari petunjuk terkait pembunuhan Yunus dan para elit dari Eclipse Academy, tapi bagaimana jika itu menjadikan kita target dari elit misterius itu? Itu akan menjadi malapetaka bagi kita. Namun, ada kemungkinan besar itu akan terjadi. Aku sebenarnya agak tertarik dengan Dark Demon. Gloria, bukankah menurutmu teknik kultivasinya agak mirip denganmu? Primo bertanya tiba-tiba. Gloria tertegun sejenak. Kemudian, dia menjawab dengan terus terang, memang ada beberapa kesamaan. Namun, menyerap kekuatan pada akhirnya tidak menguntungkan, dan efek sampingnya terlalu parah. Terlepas dari perubahan topik yang tiba-tiba, pikiran Gloria masih tertuju pada petarung yang sangat kuat itu. Meski merasa kaget, dia juga merasakan antisipasi. Hanya orang dengan tingkat kultivasi seperti itu yang layak menjadi hasil panen terbaik Kenford. Bersambung.